Pak Pratama Adi, Pak Adi, silahkan. Seperti apa Icon Plus dalam memberikan dukungan sebenarnya membangun infrastruktur internet? Saya berbicara internet di Indonesia dulu untuk bisa meningkatkan ekosistem digital di Indonesia. Seperti apa sih Icon Plus? Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami, Icon Plus sebagai salah satu perusahaan BUMN ya, yang Ya, memang ada di bidang telco untuk e-sport ini atau kita berbicaranya ekosistem game secara keseluruhan di Indonesia ya, itu ya, memang salah satu opportunity ya buat kami dan juga sekaligus jadi tantangan karena eh, yang harus kami siapkan ini support sistemnya, ya. terutama soal infrastruktur tadi. Karena menurut data, penetrasi internet yang berkualitas di Indonesia ini per tahun lalu itu baru 15%. Oh, Artinya apa? Berarti untuk mendukung industri yang dulu ini mungkin kalau game-game itu masih kita ngumpul di warnet atau masih harus colok kabelan, harus ya, pakai laptop gede-gede, harus pakai PC. ya, Sekarang itu hanya tinggal pakai HP. ya. Yang penting internetnya bagus. Nah, tapi internet bagus ini yang di Indonesia masih jadi tantangan. Hmm, Pertama, oke, internet sudah mulai banyak sekarang providernya. ya, Tapi dari segi harga juga masih belum oke. oke. Nah, untuk itu Icon Plus ini kebetulan kita sebagai anak perusahaan dari PLN baru merilis tahun ini Hmm, internet baru namanya Iconet. Iconet. Ya, Iconet. Dengan kita pakai sistem eh, fiber optik ya, kabel Ya, fiber optik. Kita pakai tiang PLN. oh, Nah, oke. dengan kita pakai tiang PLN ini, kita jadi bisa lebih menjangkau karena kita seperti kita tahu tiang PLN itu ada di seluruh Indonesia. Iya. Ini tiang Pertama, PLN yang ada jaringan listriknya itu, ya, Pak Adi. jadi tiang PLN itu semua sebenarnya bisa kita tarik kabel sehingga kita Oke. bisa eh, narik internet juga di situ. Jadi di mana ada listrik, di situ ada internet. Nah, Hmm. dengan begitu jadinya investasinya yang kita keluarkan bisa jauh lebih murah. Nah, Oke. itu yang kita mau bawa di sini. Jadi untuk mendukung industri game, ekosistemnya itu kita mau menghadirkan internet yang menjangkau dan terjangkau. Mm-mm. Jadi nanti untuk seluruh anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa mempunyai hak yang sama untuk bisa terjun ke industri ekosistem ini. Mau Ya, tadi kan jadi atlet e-sportnya, mau jadi ya, konten kreator, ya, mau jadi developer, mau jadi apapun itu kita dukung ya. dan kita buka kesempatan untuk ke seluruh pelosok Indonesia. Itu Ya, yang kita siapkan saat ini di Icon Plus. ya, saya kira dengan investasi yang lebih murah karena menggunakan jaringan dari PLN tadi, investasi menjadi lebih murah sehingga biaya untuk sewa internetnya jadi lebih murah ya, Pak Adi ya. Seperti itu, Iya, jauh lebih terjangkau karena lebih memang terjangkau ya istilahnya. yang menjadi masalah sampai saat ini internet itu ya untuk mengganti investasinya dan dengan Icon Plus ini kita investasinya jauh di bawah dibanding kompetitor lain. Artinya sebagai perusahaan internet seperti ini memang yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana investasinya yang cukup besar ya. Berapa persen sih dari total biaya untuk seperti perusahaan seperti Icon Plus seperti itu? Mungkin sebagai gampangnya gini ya, Ya. di layanan dengan kecepatan yang sama kita bisa lebih hemat hingga 50% untuk biaya Oke. Hemat dengan kecepatan 50%. ya. Dan kita juga layanan yang kita berikan itu tidak ada namanya FUA, jadi unlimited. Jadi biasanya kan ada tuh kalau kita langganan internet, walaupun kita dibilangnya unlimited, tapi misalnya setelah sekian gigabyte tiba-tiba kecepatan menurun. Nah itu Menurun. kita itu. Jadi Ah, benar-benar ya kalau kecepatan di awal kita bilang misalnya 100 Mbps ya sudah, ya mm, kecepatannya segitu waktunya, tidak akan kita misalnya setelah pemakaian 100 GB kita turunkan menjadi 20, itu kita tidak ada policy seperti itu. oke. Ah,
Kalau Icon Plus sumbangsih nyata untuk industri e-sport ini seperti apa? Saya mendengar akan ada kompetisi ini. Seperti apa sih Pak Adi, kompetisinya apa benar ada kompetisi dan kapan ini dilakukan oleh Icon Plus? Nah, sebelum saya ke sana mungkin nanti bisa diputarkan videonya. Oh, ada videonya. Eh, ya. Oke, kita putarkan videonya tentang kompetisi e-sport. Ya, Pak Adi, bisa dijelaskan lebih jauh seperti apa kompetisi ini tadi dari videonya. Monggo Pak Adi. Ya, jadi mulai tahun ini PLN dan ya mewakili pemerintah lah ya, salah satunya kita berusaha mendukung industri e-sport ini dengan memulai event kompetisi PUBG ya di tahun ini. Ya, Kita menyiapkan pool prize sampai memang di 100 juta. Dan seperti tadi dilihat ya, kita mulai pendaftaran sampai tanggal 9 dan tanggal 13 kita mulai kualifikasi. Mudah-mudahan ini nanti jadi event yang rutin tiap tahun dan makin besar untuk bisa lebih mendukung lagi e-sport di Indonesia, seperti itu. ya. Kalau melihat tadi dari industri yang dipaparkan, keyakinan dari teman-teman yang bergelut langsung di dunia industri e-sport. Seperti apa Icon Plus melihat ini? Apakah ini hanya sekedar tren dalam 1-2 tahun ke depan, atau ini lebih ke depan akan lebih panjang? Dan apa yang dipersiapkan? Otomatis mungkin ini akan menjadikan dasar strategi dari perusahaan Icon Plus untuk seperti apa yang harus kita dilakukan untuk melihat e-sport ini, Pak Adi. Ya, kalau kami melihatnya ini salah satu bagian dari perkembangan industri 4.0 ya. Jadi industri game ini sudah berubah dari tahun ke tahun dan pergerakannya semakin lama semakin cepat. Jadi untuk Icon Plus sendiri kita sudah mulai melihat juga bahwa ini industri yang perlu kita dukung. Selain tadi juga internet, juga kan memang produk-produk Icon Plus ini juga kita mendukung dari segi-segi yang lain, seperti misalnya server, lalu juga koneksi untuk network dan seterusnya. Ini juga kita akan dukung. Jadi bukan hanya tadi kan kalau kita berbicara internet, oke, hanya untuk misalnya di hilirnya ya, misalnya untuk konten kreator, untuk nanti atlet atau sebagainya. Tapi kita juga akan menyasar ke yang industri hulunya, seperti misalnya industri game itu sudah mulai tumbuh juga di Indonesia ya. Salah satu yang game developer yang kalau menurut saya ya cukup membanggakan itu kan ada dari Bandung lokal, namanya Agate. Itu juga game-gamenya sudah masuk ke kancah internasional. Nah, harapan kami untuk ke depan itu akan semakin banyak juga pendukung-pendukung industri ini ke arah game developer, lalu juga untuk penyedia platform yang mendukung ini juga, sehingga nanti kita dukung lewat produk-produk Icon Plus yang bisa mengembangkan platform ekosistem game, baik itu e-sport maupun nanti game-game yang sifatnya single player, multiplayer, dan ya nanti kita nggak tahu lagi apakah sampai VR atau AR dan seterusnya. Ya. Kalau Icon Plus melihat e-sport ini akan dilihat di posisi di wilayah mana? Apakah ini yang jadi sasaran utama, sasaran biasa aja, atau seperti apa, Pak Adi, kalau dari strategi bisnisnya ke depan ini?
Atau yang utama tetap penyediaan jasa internet dan semuanya, atau seperti apa? Kalau dari Icon Plus, karena memang kami istilah bukan perusahaan yang 100% ber berorientasi pada profit, tapi kami juga bagaimana mendukung program pemerintah. Jadi kami pasti menggunakan strategi yang berbeda dengan kompetitor yang Oke. swasta. Justru seperti tadi yang sebenarnya Pak Ali sudah sampaikan, ya. Jadi kita start dari pinggiran justru. Bagaimana juga dari eh, pinggiran-pinggiran di Indonesia juga bisa terlibat di industri-industri ini. Karena kita nggak tahu bibit untuk nanti baik dari eh, kreator maupun nanti developer segala itu kita nggak tahu ada dari mana. Bisa aja bukan dari luar Jawa. Jangan sampai kita hanya mendukung hanya untuk di Pulau Jawa aja, tapi kita mendukung dari seluruh Indonesia dari mulai barat sampai timur. Dan Ya. memang Icon sudah punya cabang dari mulai Sumatera sampai ke Indonesia Timur kita ada. Baik. Baik, ya kita berharap Icon Plus nanti bisa memberikan sumbangsih dan bisa memberikan semakin menyemarakkan, menumbuh kembangkan industri e-sport, karena ada keyakinan di sosok Pak Ape, ada keyakinan di sosok Mbak Audrey, dan ada pandangan yang begitu luar biasa dari Pak Firman.